Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Selanjutnya kami doakan semoga sahabat beriman senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan dan kesuksesan, dimudahkan urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan 10 kunci pembuka pintu rezeki. Inilah rahasia kunci rezeki yang harus kita ketahui. Paling tidak terdapat 10 kunci pembuka rezeki yang perlu dilakukan secara serius oleh setiap individu muslim, individu mukmin yang berdasarkan panduan Al-Quran dan Al-Hadis menurut Dr. Fadil Ilahi. Sahabat beriman rahimakumullah, kunci rezeki yang pertama adalah istighfar dan taubat. Istighfar atau taubat itu terdiri atas 4 aspek. Yang pertama, hendaklah dia menahan diri dari melakukan maksiat dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, hendaklah dia menyesal terhadap keterlanjurannya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia bercita-cita untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat, hendaklah dia melepaskan hak tuannya. Hendaklah memulangkan semula harta kepada tuannya atau meminta maaf atau meminta kemaafannya. Tanpa salah satu ciri-ciri ini, menurut para ulama, maka taubatnya adalah tidak sah. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kunci rezeki yang kedua adalah takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan pembuktian dari sebuah keimanan seseorang. Ketakwaan itu dapat disempurnakan dengan meninggalkan sebagian perkara yang mubah. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian kunci rezeki yang ketiga adalah berserah diri atau tawakal kepada Allah. Berserah diri itu bukanlah meninggalkan usaha bekerja keras, dan sesungguhnya seseorang Islam perlu bekerja keras, bersungguh-sungguh dan berusaha mencari sumber pendapatan. Akan tetapi janganlah pula berpegang kepada kerja keras, kesungguhan dan usaha semata-mata tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hendaklah beriktikad atau mempercayai bahwa semua perkara itu adalah kepunyaan Allah, dan sesungguhnya segala rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal,
niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kunci rezeki yang keempat, yaitu beribadah kepada Allah sepenuhnya. Maksudnya bukanlah dengan cara meninggalkan usaha kehidupan dan duduk di dalam masjid sepanjang malam dan siang. Tetapi apa yang dimaksud adalah menghadirkan hati dan tubuh dikala beribadah, terasa khusyuk dan tunduk kepada Allah. Juga merasakan kebesaran Allah Ta'ala dan merasakan bahwa dirinya sedang bermunajat dengan Robnya yang Maha Agung lagi Maha Berkuasa. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, fokuslah beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Sahabat beriman rahimakumullah, kunci rezeki yang kelima, melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Maksudnya, hendaklah menjadikan salah satu di antara keduanya bersambungan, yaitu apabila kamu telah berhaji, maka hendaklah diikuti dengan umroh. Dan apabila kamu telah berumroh, maka hendaklah kamu berhaji, karena keduanya saling melanjutkan. Itu jika kalian mampu. Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, lanjutkan haji dengan umroh, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak, dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan surga. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian kunci yang keenam, yaitu menyambung silaturahim. Kata silaturahim atau menghubungi keluarga adalah berlaku baik kepada keluarga atau kerabat yang mempunyai pertalian keturunan dan sebab hubungan perkawinan. Juga hendaknya bersifat lemah lembut dan bersimpati kepada mereka dan mengawasi keadaan mereka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan usia dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalil lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, belajarlah tentang nasab-nasab kalian, sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim adalah sebab adanya kecintaan terhadap keluarga, kerabat dekat, dan sebab banyaknya harta dan bertambahnya usia. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Kemudian kunci rezeki yang ketujuh, berbelanja atau berinfak di jalan Allah. Maksud berbelanja di sini adalah berbelanja yang dianjurkan dalam agama, seperti berbelanja kepada orang fakir dan berbelanja di jalan Allah untuk menalang agama Allah, yaitu agama Islam.
Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Imam Ar-Razi berkata, firman Allah, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, adalah realisasi dari sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian kunci yang ke-8 adalah berbelanja kepada penuntut ilmu. Berbelanja kepada penuntut ilmu atau orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu agama Islam. Sebagian ulama telah menyebutkan bahwa orang-orang yang mempelajari ilmu agama secara sepenuhnya adalah termasuk kelompok yang disinggung dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak terdapat berusaha di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian kunci yang ke-9 yaitu membantu orang yang lemah atau orang yang miskin. Mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya dengan membantu dan menolong orang-orang fakir, yaitu orang yang sangat miskin atau orang yang memperoleh pendapatan yang serba tidak mencukupi. Allah akan menolong bagi siapa yang berbuat demikian, bagi menentang musuh-musuhnya di kalangan orang-orang kafir, dan juga merezekikan sehingga mereka menjadi kaya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Maka Rasulullah bersabda, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Oleh karena itu, siapa yang ingin ditolong Allah dan diberi rezeki olehnya, maka hendaknya ia memuliakan orang-orang lemah dan berbuat baik kepada mereka. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, carilah keridhaanku melalui orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Sahabat beriman rahimakumullah, kunci rezeki yang ke-10 yaitu berhijrah di jalan Allah. Maksud hijrah di sini adalah jalan keluar dari negara syirik atau negara kufur ke negara beriman atau negara tauhid, sebagaimana perlakuan yang penghijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Wujud berhijrah di jalan Allah Ta'ala adalah menegakkan agama Allah sebagaimana yang diwajibkan dan dikasihi Allah Ta'ala. Dan orang-orang mukmin hendaknya menolong orang-orang yang dizalimi orang-orang kafir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rezeki adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 10 kunci pembuka pintu rezeki yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat istiqomah mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.